Halo guys, welcome back to our channel yang sekarang udah namanya apa Jo namanya Jo? MJ Lole guys. MJ Lole, dimana hari ini kita bakal berceloteria dan masih dengan yang segmen yang sama ya, yaitu tidak sesuai ekspektasi, gimana kita bicarain hidup kita di Amerika, khususnya di Philadelphia yang Gak kadang-kadang sesuai ekspektasi. apalagi sama orang-orang yang lihat kita cuma dari sosial media. Yap. Nah, ngomong soal ini, apa nih Jo yang kita bahas nih? Kita bakal ngebahasin pekerjaan di Amerika nih. Waduh, ini yang paling sering ditanyain orang-orang ke gue nih. Yo. Even waktu gue belum punya YouTube channel yang gak ada view-nya. Jadi pekerjaan ini sering banget orang nanya ya. Mereka nanya, kerja Pasti. apa sih? Pasti mereka Gimana tanya. kerjanya di sana, dan hari ini kita bakal bahas satu persatu. Tapi sebelum masuk ke pembahasan pekerjaan, ini sebenarnya ada yang paling penting dulu kita bahas sebetulnya, yaitu bahasa. Nah, banyak juga tuh yang nanya, sebenarnya susah nggak sih kalau kita yang biasanya bahasa Indo ke bahasa Inggris, kira-kira tuh kita bisa nggak sih ngomong sama mereka gitu loh? Iya. Kita ngerti nggak sih gitu loh? Soalnya menurut gue kan kita belajar bahasa Inggris ya di sekolah. Cuman kalau gue nih, waktu begitu gue sampai sini, gue bingung sama sekali sih. Mungkin gue kurang belajar listening atau conversationnya gitu ya. Itu Tapi lu di Indonesia ngerti? di Indonesia, Maksud gua lu kayak lu bisa ngomong, lu paham lah ibaratnya. nilai UN gue 9 Tuh. ke atas ya, 90 ke atas. Tuh, itu nilai UN-nya 9 loh, 9 Iya. ke atas. Tapi begitu gue sampai sini, itu gue nggak ngerti apa-apa gue. Gue sering banget dulu diomelin karena gue nggak ngerti bahasanya. Nah, kayak dia aja nih, itu dia aja sampai sini tuh masih nggak ngerti, apalagi gua. Gua tuh ibaratnya tuh datang ke sini tuh blank. Even di sekolah pun gua nggak ngerti namanya bahasa Inggris. Gua sama sekali tuh, ya lu tahu sendiri lah, paling ya I know lah, ya kan, nggak ngerti ya kan. Pengalaman paling lucu waktu kerja apa Jo? Waktu ngomong bahasa Inggris yang lu anjir kok Oh. goblok banget ya gitu. Pertama-tama yang paling gue inget sih, yang paling gue inget banget waktu customer nanya masalah kecap. Nah, pas dia nanya, do you have ketchup? Gue jawabnya, gue kasihnya malah ini. Gue ngasihnya kecap asin guys. Padahal kecap itu saus Kita tomat. aja. Gue ngasihnya kecap asin. Karena di otak gue tuh mikirnya kecap gitu. Tapi Oh ya my gitu lah. God. Jadi sebenarnya sebelum mulai ke pekerjaannya aja tuh bahasanya udah wah, itu ngagetin sih menurut gua. Ngagetin. Karena begitu mereka ngomong, dan mereka kan cepet kayak kita ngomong bahasa Indonesia gini aja kalian ngerti. Tapi kalau pertama kali denger orang mereka ngomong bahasa Inggris, waduh, gua sih Itu deg-deg. beda Gua inget banget. banget gemeteran tangan gua di tempat kerja karena gua takut banget salah, karena kerjaan gua take order, Iya. ngambil pesanan. Jadi lu waktu datang sini lu nggak tahu Inggris gitu, akhirnya lu gimana tuh? Waktu Ya. lu kerja kan mesti dong, Iya. gimana pun. Ya udah, kita pakai cara lama. Maksudnya setiap kita belajar kita hafalin. Kadang kita tanya temen kita cara ngomongnya gimana. Ya kita one by one lah, step by step kita belajarnya gitu loh. Sambil dihafalin cara ngomongnya gimana, cara jelasinnya gimana. Lama-lama itu sih bakal proses sih, itu semua dibilang proses. Iya sih, kalau menurut gue juga waktu awal kan gue ngomong gagap ya. Gagap, pasti gagap. Gagap karena gini jelasinnya. Lu mau ngomong bahasa Indo, Mm-mm. tapi kan lu nggak bisa ngomong. Lu ngerangkai kata di otak lu pakai bahasa Indo dulu, lu translatein satu-satu, terus lu baru keluarin dari mulut lu satu-satu itu, terus baru akhirnya nyampe ke temen ngobrol lu gitu loh. Jadi susah banget sih. Contoh kecilnya kayak she atau he, ya kan? Iya, itu aja tuh. Itu suka kebalik, men. Lu kalau baca he atau she, Anda sudah pasti tahu mana yang cowok, mana yang perempuan. Nah, Tapi begitu lu ngomong, kalau lu kasihkan ngomong he or she-nya kadang-kadang ngaco. Gitu ngaco. loh. Kayak dia cowok ya lu ngomongnya she mulu. Tetep. Iya, makanya. Tapi Balik lagi ke proses. iya, makanya kayak ya belajarnya pelan-pelan. Belajar pelan-pelan. Dia kayak dari dengerin temen lu ngomong gak sih? Iya, dengerin teman ngomong, atau lu mau lebih cepet, lu belajar dari film biasanya. Film. Contohnya film-film kartun, karena itu kan bahasa-bahasa anak-anak kecil kan, lebih gampang dicerna kan. Baru gue pikir lu mau bilang Friends. Kartun. Bukan dong, kita harus lihat dari kartun, karena itu bahasa yang paling mudah dimengerti kalau menurut gua. Ya oke. Karena paling gampang, jadi kebanyakan nonton aja gitu loh. Iya, nonton salah satunya. Kalau gue salah satu. cuman dari lagu sih kan. Lagu, Bacain lirik bisa juga bacain. lagu. Yup. Nah, sekarang kita udah ngomongin kan bahasanya kayak apa, proses belajar
juga. Nah, kita mau kasih tahu macam-macam pekerjaan yang biasanya nih apa ya? Ya pekerjaan kan semua pekerjaan ada lah, dokter apa segala macam. Tapi kan yang biasa kita lihat di komunitas Indo atau ya kita sendiri nih kerja-kerjanya apa aja gitu. Nah kalau lu sendiri udah apa aja sih? Gue sih udah pernah kerja di sushi helper sama kitchen helper, dan itu juga nggak lama. Udah gitu gue kerja di deli. Itu tuh kalau buat kalian yang nggak tahu, kerja deli itu kayak bikin sandwich. Itu bikin breakfast, sandwich, wrap, hoagie gitu. Nge-rap. Wrap itu loh. Oh lipat. Iya, lipat wrap. Oke. Terus apa lagi? Udah itu doang. Iya itu doang. Kalau yang selama ini gue kerjain ya itu. Oh. Kalau gue sama sih, gue juga awal-awal kan di deli lumayan lama ya. Terus sekitar 1,5 tahunan lah. Terus baru tuh gue akhirnya berani kerja di kitchen. Tapi gue nggak suka karena gue lambat cuy. Kayak tangan gue nggak bisa kerja cepat. Akhirnya sekarang gue waiter nih. Ya kalau ini gue suka lah, lebih apa, karena mungkin banyak interaksinya sama customer ya. Kayak gue sambil belajar ngomong juga sesuai yang tadi kita bahas kan, gue suka aja gitu belajar gitu. Nah terus juga biasanya sih komunitas Indo di sini ada juga banyak yang kerja di pabrik contohnya tuh. Seorang orang tua kan pabrik, terus ada Uber driver. Itu biasa Uber lagi banyak-banyaknya tuh. Laundry biasanya kalau di sini. Laundry ya. Iya, gue kalau gue kerjaan laundry suka jarang dengar sih, cuman laundry ya, kayaknya laundry. Apalagi kayaknya udah sih itu doang ya. Pabrik udah ya? Pabrik udah. Oke. Anjing. Nah, kalau udah ngomongin pekerjaannya, ya, selanjutnya udah pasti dong duitnya, bayarannya nih. Menurut lu cukup atau enggak? Kalau menurut gue sih cukup, karena tanggungan gue sendiri juga nggak terlalu banyak ya. Gue masih single, belum married, belum punya anak, jadi menurut gue sih segitu masih cukup gitu loh. Enggak, nonton kan. Tapi iya sih, kalau menurut gue juga gua cukup sih. Tapi kan bicara cukup enggak kadang-kadang susah juga ya. Iya, tergantung gaya hidup lah. Tergantung gaya hidup. Kalau di sini kerjanya beli sneakers mulu kayak saya dulu kan, ya habis juga. Habis juga gitu loh, enggak nabung. Iya, tergantung kitanya lah. Tapi kalau bicara skala nih, kira-kira sih sekitar 2,5 sampai 3.000 lah. Kalau lu 2,5 nggak mau tuh kerjanya? Ya, karena gua ada tabungan makanya gua kadang nggak suka. Karena budget di sini sebenarnya kalau di atas 2.000 baru tenang lah ibaratnya gitu ya. Sebenarnya sih kalau untuk 2.000 sih lu bisa hidup lah. Ya bisa, cuman kan nggak ada tabungan aja. Nggak ada tabungan gitu aja. Apalagi ya susah di sini kalau ada apa-apa gitu. Nah, terus biasanya kan di sini tuh dibayarnya per jam. Kita kasih tau dulu kayak biasanya sih per jam. Apalagi kalau kerjaan yang kayak retail ya, kayak cuman di deli atau di pabrik semua itu per jam. Nah, lu biasa tuh hari kerja kayak gimana tuh? Hari-hari lu kerjanya apa jadwalnya biasanya? Apa lu weekend libur, apa lu libur weekday? Oh, gue liburnya di weekday, hari Senin. Senin ya? Iya, dan jadi gue weekend kerja. Biasanya tuh kalau contohnya kayak hari Selasa sampai Sabtu, itu tuh gue kerja dari jam 12 sampai jam 11. Nah itu dalam sehari kerja itu kita dapat 2 kali istirahat. Istirahat pertama tuh kayak kisaran 30 menit. Oh, dapat istirahat 30 menit ya? Iya, istirahat kedua tuh 15 menit. Biasanya malam itu buat makan malam. Bayar gak lu kalau istirahat? Karena gue tetap dihitung. Tetap dihitung, tapi tergantung bos sih. Kadang ada yang mereka nggak mau ngitung, kadang ada yang ngitung, tergantung sih. Ya kalau gue sih biasa liburnya weekday ya, karena kan gue weekend mesti kerja karena gue di restoran. Jadi kayak semua orang kan biasa keluar makan Sabtu, Minggu, Jumat gitu. Jadi ya kita yang jadi waiter mesti liburnya tuh hari biasa. Kalau gue sekarang sih dapat kayak Selasa Rabu gitu loh. Jadi yang pas gak rame gitu loh, yang butuh yang kerja dikit doang. Dulu. Nah, menurut lu gaya kerja di sini tuh mirip gaya kerja di Indo gak sih, Jo? Menurut lu? Gaya kerja di sini sama di Indo, kalau menurut gue sih beda. Karena kan gue di Indo nggak pernah kerja yang gimana ya, maksudnya gue belum pernah tuh kerja kayak gini. Kan lu yang udah lebih pengalaman kan kalau di Indo. Tapi menurut lu sama nggak gaya orang sini kerja, mentalnya kayak gimana? Menurut lu mirip gak sih? Nah kalau gue sendiri sih, kalau gue di Indo sih kerjanya jadi sales ya. Jadi gue lebih santai kerjaannya.
gue kalau nggak masuk kerja pun ya udah gitu loh, gue bisa alasan dengan kalau gue tuh ke rumah customer gitu loh. Bener nggak? Dulu gue juga sales tuh. Iya, Gue gitu. karena gue dengan alasan bos gue lagi di rumah customer nih mau SPK, ya udah nggak usah datang, oke gitu. Nah sedangkan kalau di sini tuh lu kan dibayar per jam. Jadi kalau lu nggak datang atau lu nggak bisa kerja, ya udah lu nggak dibayar gitu. Memang langsung di-cut gitu Iya. kan. Mereka juga nggak gitu gimana. Iya, tapi menurut gue sih kalau selama gue di sini ya, itu gue kaget sih sebetulnya kerja di sini. Antara gak sesuai ekspektasi, tapi in a good way. Kayak ya gue berasa temenan kalau kerja sama bos gue sendiri, bahkan itu gue berasa temenan banget. Kayak dia kasih gue kelonggaran banyak, terus kayak tapi kalau lu telat biasanya diomelin gak, Jo? Kalau lu? Kalau bos gue yang terakhir itu sih kalau telat dia nggak marah karena dia maklumin katanya setiap manusia itu ada masalahnya gitu. Iya. Jadi dia maklumin. Kalau gua dulu telat awalnya nggak ada masalah, tapi karena saya anaknya tidak tahu diri kan, lama-lama saya mundurin jam kerja saya sendiri, makanya akhirnya dimarahin. Kalau bos terakhir gue sih dia nggak peduliin sih. Jadi kalau kadang kalau kita misalnya bangun kesiangan ya kita cuma bilang Iya. kita telat, kita ada problem gitu loh. Karena kalau kita bohong-bohong pun dia juga udah tahu gitu. Iya udah tahu lah, ketahuan lalu Tahuan kalau lu apa tuh sih. telat gitu loh. Kalau tempat gua sekarang malah kalau kadang telat terus lagi rada sepi, ya udah gua dipotong tuh setengah hari. Iya, Untuk karena setengah juga dipotong kan Iya. gajinya, jadi Iya, ya dia juga udah. nggak bayar kan. Iya, Jadi dia nggak masalah. dia nggak masalah juga. Tapi yang paling gue kaget tuh antara bos sama pekerja. Kalau gue ya, karena gue selalu dapet bos tuh yang kayak ini antara temen gue atau udah sampai kayak bapak mak gue sendiri kadang-kadang, karena mereka baik-baik banget sama gue. Jadi gue Oke. termasuk yang beruntung menurut gue. Iya. Kalau lu sama bos lu biasanya gimana? Ya kalau gue sendiri sih gue kebalikan dari lu. Gue kebanyakan selama ini gue dapetin bos yang ngejengkelin lah kalau menurut gue. Dia selalu cari kesalahan kita gitu loh. Ini sih yang dari pendapat gue aja ya, maksudnya dari gue yang gue alamin gitu loh. Iya, banyak sih yang kadang-kadang ngerasa gitu. Iya, karena kan beberapa orang kan ada yang bosnya baik sama dia, ada yang enggak gitu. Nah kebetulan gue sendiri tuh kebanyakan gue dapetin bos yang ya nggak cocok lah sama gue gitu loh. Jadi kalau menurut lu nih Jo, selama lu udah kerja lama di sini, ya berapa tahun sih lu? Udah mau 4 ya? Udah udah 4 tahun. lebih malah. Udah 4 4 lebih tahun. kan? Iya. Kalau gua kan baru jalan 4. Sesuai ekspektasi lu atau enggak kerja di sini? Nggak sesuai sih. Emang ekspektasi lu awalnya seperti apa? Ekspektasi gue ya gitu, gue dapet bos yang baik, dapet gaji yang gede gitu loh. Cuman selama ini ya gue nggak dapetin itu gitu loh. Jadi ya nggak sesuai ekspektasi gue. Tapi nggak sesuainya di bawah ekspektasi lu ya kelihatannya Iya. nih. Lu udah lu cerita. Kalau gua sama nggak sesuai ekspektasi gua. Cuma gua kebalikannya lu. Kalau gua tuh ngerasanya malah gua mikirnya nggak sejauh ini. Gua nggak mikir bosnya bakal sesantai itu yang gua dapat sih. Iya. Terus bayarannya juga ternyata oke gitu loh. Ya nggak tahu sih sebelum gua ke Indo gua soalnya ekspektasi gua cuman kerja aja gitu kayak paling gimana ya kalau kayak kita bandingin sedikit ke gaji segala macam sih, gue nggak berekspektasi kayak gini sih. Itu makanya ya gue lumayan happy, tidak sesuai ekspektasi tapi gue lumayan happy lah gitu. Dan ya udah itu aja teman-teman yang hari ini kita bahas nih soal Bisa pekerjaan kita bahas. kali ini ya. Jadi buat kalian yang mungkin pengen tahu gimana rasanya tentang bekerja di Amerika, mungkin kalau video ini kurang jelas kalian bisa tanya-tanya di komen segala macam ya kan. Yep. Jadi kita bisa bantu lebih jelasin lagi gitu. Thank you semuanya buat nonton video ini. We signing out. Dah. Iya begitu.